Jadi materi kita pada hari ini adalah pengoperasian, kemudian pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas di informatika sekarang dan masa depan itu ada salah satu bagiannya yaitu AI, Artificial Intelligence. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan artifisial. Ya. Jadi pada hari ini kita akan coba bagaimana itu kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semuanya bisa lihat di depan. Ya. Jadi di depan itu adalah gambar dari sebuah perkiraan cuaca. Ya. Nah, perkiraan cuaca ini adalah sebuah prediksi yang bisa juga dilakukan oleh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ya. Jadi dari data-data itu dikumpulkan, kemudian diolah, diproses sehingga mampu menghasilkan sebuah prediksi. Misalnya hari itu hari Senin bagaimana cuacanya cerah, kemudian hari Rabu itu hujan seperti itu. Itu adalah hasil dari data-data yang sudah diolah. Salah satunya bisa menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Oke, mantap. Jadi kecerdasan artifisial itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memecahkan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari. AI bekerja dengan memproses data dalam jumlah yang besar, kemudian menganalisis pola, memberikan solusi atau rekomendasi cepat dan akurat. AI ini mempermudah, kemudian mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam banyak aspek kehidupan. Meski begitu, penggunaan AI perlu lebih bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan bagi kita. Ya. Jadi seperti yang kalian tahu juga, AI itu sangat mempermudah kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik kalian sebagai siswa, kemudian bapak juga sebagai guru, AI ini sangat membantu kita ya. Tetapi bagaimana caranya kita agar tidak terlalu terlena dengan AI ini? Karena AI ini adalah tools atau alat ya. Jadi alat yang kita gunakan ya. Jangan sampai mereka yang alat peralat. Jadi kemudian tujuan pembelajarannya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu siswa mampu mengoperasikan, mengaplikasikan dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi setelah tadi tujuannya, nanti kalian bisa mengoperasikan, kemudian bisa mengaplikasikan, kemudian juga kolaborasi antar perangkat AI. Jadi kalau kita bedah ya, kita jabarkan. Jadi AI ini atau kecerdasan artifisial itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama berdasarkan kapabilitasnya. Itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang namanya artificial narrow intelligence, ada yang namanya artificial general intelligence, dan artificial super intelligence. Ya. Jadi dari sini kalian sudah tahu kalau narrow itu dia yang sempit, ya, yang sedikit, kemudian umum, dan super itu yang sudah sangat luas, sudah sangat pintar. Kemudian berdasarkan fungsionalitasnya itu bisa dibagi menjadi 4. Ada reactive machine AI, kemudian ada limited memory AI, kemudian ada theory of mind AI, dan self aware AI. Ini pembagiannya berdasarkan kapabilitas dan juga berdasarkan fungsionalitas. Kemudian karakteristiknya, dalam kehidupan sehari-hari kita dikelilingi oleh berbagai jenis mesin yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Namun tidak semua mesin memiliki kemampuan yang sama. Beberapa mesin tergolong sebagai mesin cerdas, kemudian sementara yang lainnya masih mesin non cerdas. Sehingga nanti akan menghasilkan output, bisa berupa prediksi dan output lainnya. Ya. Di situ ada bisa keputusan, bisa hasil karya seni, ada prediksi, kemudian ada saran juga. Ya, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini.
Sama kayak kalau misalnya kalian pernah pakai chatbot. Chatbot misalnya kalau kalian kayak nanya sesuatu, habis itu dia kasih jawaban gitu. Itu tuh juga perlu kita latih ya. Maksudnya misal nih kalau ada pertanyaan seperti apa kabarmu, jawabannya harus kayak gimana. Kita harus masukkan seperti itu. Jadi kita yang kayak ngasih datanya dulu gitu. Misal kalau ada yang nanya bagaimana kabarmu, jawabannya harus kayak gimana. Ya, mesin fotokopi itu juga kayak kan ditempel itu masuk dalam masukannya ada inputnya. Ya, jadi kalau output itu keluar dengan tambahan dari satu dulu itu fotokopinya gitu. Ya, tapi di sini kalau mesin fotokopi itu kan dia sama Krishna. Maksudnya kamu taruh nih, habis itu kan dia keluar output. Tapi kan antara yang asli dan yang keluar itu kan sama aja, tidak ada perubahan. Sementara yang ini kan bisa dia ada perubahan. Misalnya dari pertanyaan kemudian diproses, kemudian keluarnya bisa lain, menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian kita lanjut. Tadi ada Bapak jelasin kan pembagiannya berdasarkan fungsionalitas, kemudian juga kapabilitasnya. Ini adalah satu dari beberapa kecerdasan artifisial ya, ada namanya kecerdasan artifisial generatif. Mungkin sering kalian gunakan atau mungkin kalian sudah banyak pakai juga ya. Jadi kecerdasan artifisial generatif itu adalah cabang AI yang berfokus pada pembuatan konten baru seperti teks, gambar, suara, video. Itu dibuatnya berdasarkan data yang telah dipelajari oleh model. AI generatif tidak hanya menganalisis, tetapi juga mampu menciptakan sesuatu yang orisinal dengan memanfaatkan struktur dari data itu. Contohnya itu, nah ini yang sekarang pakai ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, Qwen AI, apa tadi lagi? Apa? Gemini. Nah banyak lagi tuh yang AI itu kan, mungkin kalian tahu. Ini pernah kalian dengar? Qwen AI. Nah, nanti kalau kalian pakai itu mirip sama ChatGPT, tampilannya itu mirip. Ya, nanti kita coba pakai Qwen AI. Nah, sebelum kita lanjut, nah kalau berkaitan dengan AI ini ada yang namanya istilahnya prompting. Pernah dengar prompting? Nah, apa itu? Ya, perintahnya bagaimana cara kalian memasukkan perintah itu supaya menghasilkan hasil sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Jadi kalau misalnya kalian prompting itu bisa beberapa kali ya, nggak sekali langsung sesuai keinginan kalian, benar nggak sih? Pernah nggak kalian? Misalnya, tolong buatkan saya artikel mengenai ini. Itu saya sudah dibuat oleh AI generatifnya. Kadang-kadang kan masih ada yang kurang. Nah, kita perbaiki lagi promptingnya. Tolong bagian ini perbaiki lagi. Ya. Jadi prompting itu adalah memberikan perintahnya, ya. Memberikan perintah itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, sehingga menghasilkan hasil yang memang kita ingin. Sekarang kita baru masuk ke proses identifikasi masalah. Nah, tadi masih ingat yang perkiraan cuaca tadi? Masih. Perkiraan tersebut dibuat berdasarkan sekumpulan data yang diproses sehingga menghasilkan sebuah prediksi atau perkiraan cuaca. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan hal serupa, tetapi dengan data yang berbeda ya. Karena nanti ada datanya, kita akan coba buat dengan data yang berbeda. Nah, di sini Bapak sudah punya sekumpulan data ya. Ini kita sebut dengan data. Pengumpulan data. Kita akan coba ya buat prediksi dari tadi dataset itu, dataset harga cabai itu. Kita akan membuat prediksi. Tapi kita pakai aplikasi pengolahan angka dulu ya. Kita pakai Excel. Kemudian nanti baru kalian coba pakai kecerdasan artifisial atau AI generatif untuk membuat prediksi. Ya, nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya. Oke.
kita akan coba dulu ya. Kita akan coba, bisa nanti kalian apa namanya? Buka dulu datasetnya ya. Dan bisa kelihatan nggak? Kita buka. Ini gimana? Saya. Oke, jadi kita akan coba buat prediksi ya untuk misalnya bulan Oktober, November, Desember ya, kita sampai bulan. Pertama, itu hal yang kalian harus lakukan adalah kita rubah dulu ini ya. Nanti kalian cari di data, ya. Kalian cari di data, sudah kalian blok, nanti kalian cari di data. Di sini ada, kalau kalian lihat, kalau kalian bawa laptop juga bisa dicoba. Itu ada namanya forecast sheet. Kelihatan? Nih di sini ini ada forecast sheet. Udah kalian klik itu aja. Setelah kalian klik, dia akan muncul tabel seperti ini. Tabel seperti ini dia muncul. Ya. Nanti kita tinggal create aja. Create. Dia akan buka sheet baru. Tadi kan ini sheetnya. Kemudian dia akan buka sheet baru yang menampilkan grafik dan juga harganya. Dia akan menampilkan grafik dan juga harganya. Ini grafiknya, kalau bisa kalian lihat. Nih, grafiknya. Ini harganya. Jadi dia akan buat forecast atau buat prediksinya. Misal, ini bulan 9 dia akan harganya berapa? 62.000. Bulan 9 kan, September. Nah, dia akan buat prediksinya. Jadi bulan 10 itu diprediksi harganya bisa 63.000. Bulan 11 64.000, kemudian bulan 12 64.000. Di sini Bapak contohin, kemudian kita pakai AI-nya satu ya. Apa kita mau pakai ini? ChatGPT. Ya. Nih, ChatGPT. Nah, di sini nanti kalian buat promptingnya ya. Misalkan bagaimana? Bagaimana kalau buat prompting yang bagus? Tahu nggak? Tahu nggak kalau buat prompting yang bagus kayak gimana? Biasanya dia tuh harus isi juga subjeknya. Misalnya kalian tuh sebagai apa? Misal contoh misalnya saya adalah seorang pedagang. Nih, jadi dia bisa langsung buatkan ya. Jadi prediksi harganya untuk bulan Oktober, November, dan Desember untuk semua ya. Ini menggunakan ChatGPT. Jadi kalian bisa pakai AI yang lain ya, Qwen, kemudian ada Deepseek, bisa pakai ini juga. Ini contohnya. Jadi nanti kalau kalian pakai AI-nya, AI generatifnya, tolong promptingnya yang apa ya, yang bagus, biar dia menghasilkan hasil yang sesuai dengan seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan lakukan proses itu pengolahan data dan pembuktian. Nah, pada saat ini kalian nanti akan dapat beberapa tugas, beberapa perintah. Nanti kalian silakan kerjakan dengan kelompoknya. Oke, kelompoknya kan sudah ada. Sudah. Oke, nanti silakan kerjakan dengan kelompoknya. Itu nanti Bapak berikan kalian LKPD. Nah, nanti di LKPD ini sudah ada penjelasannya, bisa kalian cek. Oke, di sini juga nanti Bapak tampilkan. Jadi yang pertama silakan akses Qwen AI, kemudian Deepseek dan ChatGPT. Kemudian masukkan dataset yang sudah diberikan. Jadi dataset yang tadi ya,
data set harga cabai itu. Kemudian pilihlah sebuah daerah dari data yang diberikan. Kemudian buatlah sebuah prompt untuk membuat prediksi harga untuk daerah tersebut berdasarkan data yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Nanti cari perbedaannya dan tantangannya, bagaimana solusinya. Ya. Itu. Untuk mengerjakan itu silakan boleh kalian gabung dengan kelompoknya. Nanti Bapak akan berikan kalian yang KBD ya. Silakan boleh bergabung dengan kelompoknya yang kelompoknya biar kelompok 3. Kelompok apa nih? Rasa. Pokoknya nah, kalau kalian lihat di situ di LKPD-nya, di situ ada prompt-nya. Jadi nanti kalian tuliskan prompt-nya apa yang kalian masukkan. Kemudian nanti hasil dari ChatGPT-nya kayak gimana dia, tulis hasilnya. Jadi misalnya hasilnya adalah harga untuk bulan itu sekian, bulan November sekian, Desember sekian. Sama Q&A-nya juga hasilnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Ya. Kemudian nanti analisis hasilnya, apakah ada perbedaan di antara ketiga AI itu. Analisis misalnya ternyata hasil dari ChatGPT dia lebih tinggi harganya gimana perbandingan. Kemudian yang terakhir baru tantangannya kayak gimana, apakah kalian menemui kesulitan selama mengerjakan ini. Tulis saja ya. Ya, kontrolnya boleh kan sukanya, tapi mungkin nanti hasilnya ya, jadi tulis saja di hasil menggunakan program B. Makanya kan itu tulis saja. Promnya sama juga. Tadi orang analisis dari ketiga Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi selanjutnya ini Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya dan hasil pembahasannya ya. Ada yang mau maju tadi? Kelompoknya Krisna ya, silakan. Kelompoknya Krisna silakan maju. Oh, swastiastu. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Pada Haji Brahma Saswasawan. Perkenalkan nama saya Putra Mas Suryanta. Perkenalkan nama saya Mahendra Wijaya. Perkenalkan nama saya Pada Dharma. Kenalkan nama saya Roma Abibayana. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial di LKPD yang sudah diberikan tadi, yaitu dengan memprediksi harga khususnya di daerah Melawi menggunakan AI. AI dan ChatGPT lebih sederhana, cocok untuk gambar kasar tapi kurang detail. Jadi ada pula tantangan dari hasil KPD ini, yaitu dari tantangan yang kami alami, kami sedikit kesulitan dalam menggunakan Q&A karena setelah saya coba untuk menggunakan aplikasi Q&A, yaitu harus login dan aplikasi itu berbayar. Jadi
alhasil kami menggunakan web yang dimana itu cukup kesulitan juga. Itu satu orang, silakan ada yang mau tanya? Masih saran, boleh juga. Ya, silakan. Jadi dari ketiga teknologi yang kalian pakai itu, kira-kira mana sih yang paling efisien menurut kalian? Baik, izin menjawab. Bagi menurut kami yang paling worth it untuk dipakai adalah DeepSeek karena dari sekian aplikasi hanya DeepSeek yang mencantumkan cukup lengkap dari semua data-data yang telah kami sampaikan. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 6. Sudah menyampaikan dengan sangat baik. Silakan boleh ditutup presentasinya. Dari pembahasannya tadi, Bapak ingin menyampaikan tambahan lagi ya. Jadi untuk memakai AI ini, terutama yang AI generatif ini, kita harus menggunakan prompting yang baik ya, sehingga nanti hasilnya akan sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Adapun kalau misalnya promptingnya itu kurang pas, dia biasanya hasilnya akan tidak bagus. Jadi kita perlu prompting lagi dulu, prompting ulang. Jadi revisi promptingnya sehingga menghasilkan hasil yang kita inginkan. Kemudian dari 3 jenis AI tadi, ada ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, kemudian ada Qwen. Nah itu menghasilkan hasil yang berbeda ya. Dari walaupun promptingnya kalian masukkan sama, hasilnya dia berbeda. Ada yang detail berisi penjelasan, kemudian ada yang cuma sesuai dengan berita aja. Jadi kalian ngasih prompting prediksi harga, jadi jawabannya prediksi harga aja, ada informasi tambahan. Tapi ada yang masih informasi tambahan. Kemudian juga secara umum semuanya sudah berhasil untuk mengoperasikan. Kalian juga sudah bisa menggunakan AI itu kemudian untuk memecahkan satu permasalahan ya, atau satu kasus tadi yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya itu ada refleksi ya. Jadi nanti silakan kalian bisa scan ini, itu nanti masuk ke Padlet. Benar ya, Padlet. Nanti silakan kalian kasih komentar di situ. Oke, itu tadi kalian juga sudah mengisi refleksi tadi. Jadi itu akhir dari materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Ya. Paramo Sandi. Oh, Sandi, Sandi.